Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Imunitas kalian harus tinggi juga. Karena ini masih masih keadaannya pandemi ya. Imunitas harus tetap terjaga. Semoga kita dijauhkan dari virus. Dan kita didekatkan dengan yang serius. Temennya paling kenceng. Husain jangan dipakai itu Husain. Ya, sekarang saya akan mengabsen kehadiran kalian ya. Satu. Dah. Ahmad Hamdan. Dir. Ahmad Yazid. Arina Agnia Ulma. Zulham Ulul Azam. Lutfi Maulana W. Muhammad Ainun Najib. Mutiara Salsabila. Rizka Maulina. Rofi Al Husaini. Hadir ya. Ya sekarang baik, selanjutnya baca doa seperti biasa dan Asmaul Husna. Akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bil Islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khalid ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adilu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muhitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rabibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Najib ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mudi'u ya Mu'idu ya Mubin ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqim ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Rabiu ya Murni ya Mani'u ya Rador ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Syukur Azza Jalla dikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa
Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis dhaif. Kemarin kita telah membahas tentang hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan adalah satu, salah. Tiara. Malaika sholasana binakil adilali khufadatu Ya. anurihi ila rabbahu menurut di sudut walaupun Ya. dia tidak hadis hasan itu di bawahnya bisa Bawahnya hadis sahih. Hadis hasan itu berarti sanadnya sambung. Terus rawinya dil. Terus dobitnya kualitasnya di bawah sahih. Terus tidak ada sad dan tidak adanya ilah. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis dhaif. Silakan itu di buku materinya dibaca dulu. Silakan dibaca hadis dhaif, pengertian hadis dhaif dan hukumnya ya. Hadis dhaif dan hukumnya hadis dhaif. Silakan dibaca dulu. Definisi macam-macamnya, terus sanad-sanad terlemahnya. Contoh hadis dhaif dilewati dulu, nanti saya jelaskan itu contohnya. Terus hukum meriwayatkan hadis dhaif saja. Enam menit lagi ya bacanya ya, harus selesai ya.
Kelas selesai. Ya. Kalau sudah selesai, silakan Yazid dibaca pengertian hadis dhaif, definisi hadis dhaif. Berdiri, Yazid. Menurut bahasa lawan serupa, kata dhaif memiliki arti yang bersifat empiris sekaligus juga arti maknawi. Namun yang dimaksudnya di sini adalah arti maknawi. Menurut istilah, hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis hasan disebabkan hilangnya satu syarat atau lebih. Kalau ini menyatakan dalam salah satu bait puisinya, setiap hadis yang disingkatannya lebih rendah dari hadis hasan adalah hadis dhaif yang memiliki jenis berbeda. Yang kedua, macam-macamnya, baca Hamdan. Dhaif memiliki jenis yang sangat beragam sesuai dengan berat dengannya agar dhaif riwayatnya sama seperti yang dijumpai pada hadis sahih. Ada yang berupa hadis dhaif, ada yang sangat dhaif, ada yang wahyi, bukan, dan yang paling rendah adalah maudhu. Ya. Yang ketiga, Tiara, sanad-sanad terlemah. Baca. Kedua, salah-salah terlemah penduduk Syam, Muhammad bin Qais al-Asruf dari Ubaidillah bin Zaid, dari Ali bin Yazid, dari Al-Qasim, dari Abu Muhammad. Tiga, salah-salah terlemah yang diserahkan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Sufi as-Soli Muhammad bin Marwan, dari Al-Qadi, dari Abu Sholih, dari Ibn Abbas. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, ini merupakan sesuatu. Lalu hukum meriwayatkan hadis dhaif. Hukum ya. Baca siapa? Kamu Arina, Agnian. Hukum meriwayatkan hadis dhaif. Menurut para ahli hadis dan yang lainnya, ini meriwayatkan hadis dhaif dengan mempermudah sanad-sanadnya tanpa ada penjelasan pada ilmunya, kecuali hadis-hadis maudhu tidak boleh meriwayatkannya melainkan mesti disertai penjelasan keadaannya. Itu pun dengan dua syarat. Yang pertama, tidak terkait dengan perkara akidah seperti sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak dalam posisi menjelaskan hukum-hukum syara yang terkait dengan masalah halal dan haram. Udah. Terus selanjutnya, hukum mengamalkan hadis dhaif. Azam. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Para ulama berbeda pendapat dalam hal mengamalkan hadis dhaif. Jumhur dari ulama menyukai mengamalkan hadis dhaif dalam perkara al-amanah. Hukum harus memenuhi 3 syarat seperti yang telah dipaparkan oleh Ibnu Hajar. Yang pertama, hadisnya tidak sanad dhaif. Yang kedua, hadisnya termasuk di dalam campuran pokok-pokok hadis makbul atau bisa diamalkan. Dan yang terakhir, tatkala mengamalkannya tidak dipekatkan mengenai kepastiannya, hanya sekedar kehati-hatian saja. Nah, sekarang kalian punya kitab yang bahasa Arab. Sekarang di mana nih? Saya akan jelaskan dan saya akan maknani itu. Seperti biasa ya, maknani. Hadis dhaif, halaman 78. Kitab mustalah. Nah, itu namanya kitab mustalah, Husain. Ya, halaman 78. Kalau udah siap ngomong, saya awali nanti. Ya, siap? Udah ketemu, Sen? Halaman 78. Samanya Hasamin ya. Kelas, Sen, udah lihat mana ya? Udah. Husain. Udah, yo. Ad-dhaifu tawi kiku bab nerangake hadis dhaif. Ini babnya tentang hadis dhaif. Ta'rifuhu, kalau dalam bahasa akademik namanya ta'rifuhu itu definisinya hadis dhaif. Yang pertama, ta'rifuhu tawi iku tawi definisinya hadis dhaif.
Yang pertama, lugotan secara bahasa. Ya. Diddun qawi, yaitu lawan dari makna kata qawi, kuat. Jadi hadis dhaif lawan kata dari makna kuat. Lawan kata dari kuat apa? Lemah. Maka hadis dhaif namanya kalau secara lughah, secara bahasa artinya lemah. Wadhafu, hadis dhaif, kata dhaif itu hissiyun, punya makna hissi. Hissi itu secara empiris, dalam akademik namanya empiris. Empiris itu bisa dilihat dengan indera mata. Artinya bisa dilihat dengan indera mata, hissiyun. Lalu yang kedua wa manawiyun, dan mempunyai arti secara maknawi. Namun wal muradu bihi, utawi maknane iki sing dibahas hadis dhaif itu guna ing dalam kita yang dipakai dalam ini yaitu ad-dhaful maknawi, ad-dhafu dhaif al-maknawiyu kang secara maknawi. Artinya yang dipakai di sini adalah dhaif secara maknawi, gitu ya. Lalu yang kedua, takrif dhaif secara istilahan, secara makna istilah. Wa ya istilah ma barang lam yajma, artinya ma barang itu hadis dhaif ya. Lam yajma, yang tidak terkumpul. Apa sing gak terkumpul? Sifatal hasani, apa sifate hadis hasan. Jadi hadis dhaif itu tidak memenuhi syarat-syarat seperti hadis hasan, maka dia hadis dhaif. Bifakti syurtimin surutihi. Jadi dikarenakan bifaktin, disebabkan karena kurangnya syartun, syarat min surutihi, saking piro-piro syarate hadis hasan. Jadi hadis dhaif itu ada salah satu yang kurang dari syarat-syarat hadis hasan. Nah, di sini berarti secara bahasa hadis dhaif itu tadi lawan kata dari kuat, artinya hadis dhaif adalah lemah, gitu ya. Terus secara istilah hadis dhaif adalah hadis yang di situ tidak terkumpul syarat-syaratnya hadis hasan. Berarti hadis dhaif posisinya di bawah hadis karena ada salah satu syarat yang kurang, gitu ya. Apa saja hadis hasan syaratnya? Tadi sanadnya bersambung, terus rawinya dobit, tapi kedobitannya masih di bawah hadis sahih. Terus gak ada sad ya, muskil atau perkhilafan antara ulama yang meriwayatkan hadis, lalu tidak ada ilat gitu. Terus qala dawuh sapa Al-Baikuni, Imam Baikuni fi mandumati in dalam ini apa namanya syairnya dia. Ini syair. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aksamun kutur. Wa kullu ma lan utawi saben-saben barang an rutbatil husni saking kedudukane hadis hasan qasur kurang. Kang kurang apa ini? Rutbatil husn. Fahuwa mongko iku utawi ma an rutbatil husni qasur. Utawi iku wa kullu ma an rutbatil husni qasur. Ini rujukannya balik ke situ ya. Ad-dhaifu iku den arani hadis dhaif. Wa huwa utawi hadis dhaif aksamun iku warna-warna macam ya. Artinya itu dibagi bermacam-macam. Bermacam-macam ya. Aksamun hadis yang hasannya itu kalau lighairi itu dhaif mau ke hasan, dia tingkatannya udah mau sampai ke hasan. Ada yang itu not dhaif biasa. Yang kedua ada namanya dhaif jiddan. Dhaif banget, lemah banget gitu. Jadi rawinya remah banget. Karena kedobitannya tadi syaratnya ya. Terus yang kedua wahyi. Lemah. Sanadnya lemah wahyin. Terus mungkar. Terus yang terakhir ada namanya dhaif yaitu maudhu. Maudhu jadi cabangnya hadis dhaif, yang paling bawah pol. Jadi dia hadis palsu. Nah, sekarang sanad-sanad terlemah nomor 3 ini. Awal asanid. Sanad-sanad yang terlemah. Langsung ke yang pertama ya, yang alif tuh. Awal asanid bin nisbati li Abi Bakri Siddiq radhiyallahu an. Jadi ini orang-orangnya yang dituliskan di sini. Sanad-sanad mana sih yang hitungannya lemah jika dia meriwayatkan hadis ketika dinisbatkan ke Abu Bakar? Maka yang lemah itu ketika itu ada sanad rawinya yaitu
Sodakoh Ibnu Musa Ad-Daqiqi, yaitu ketika rawi itu ada yang namanya Sodakoh bin Musa Ad-Daqiqi dari Farqat As-Sabhi, dan Marrah At-Thayyib dari Abu Bakar. Terus lagi yang kedua, sanad-sanad terlemah dari penduduk Syam. Ini hadisnya ini. Kalau rawinya ini berarti lemah dia. Muhammad bin Qais al-Maslub an Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Zahar an Ali bin Yazid an Al-Qasim an Abu Umamah. Jadi ini rawi hadis yang kalau meriwayatkan itu dhaif maksudnya. Terus sanad-sanad terlemah yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu As-Suddi As-Shogir, As-Suddi As-Shogir. Terus Muhammad Ibnu Marwan dari An Al-Kalbi An Abi Soleh An Ibnu Abbas. Langsung Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, hadhil silsilatul kadhib, ini adalah silsilah, merupakan silsilah dosa, bukan silsilah utama. Artinya silsilah ini maksudnya ke hadis maudhu, dia dusta. Ya, sekarang ini jika ditemukan dalam salah satu hadis ada nama ini perawinya, maka sudah dipastikan di itu dhaif. Lalu contoh hadis dhaif sekarang itu di kitabmu ada ya. Misaluhu, contohnya hadis dhaif, misaluhu ma bareng-bareng ahroja kan ngetokake hu ing ma sapa sing ngetokake, siapa yang mengeluarkan hadis itu? At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, dari yaitu Imam Tirmidzi min tariqi Hakimin Al-Asram, yaitu dari jalur Imam Hakim Al-Asram. An Abi Tamimah. Kalau nama-nama gini gak usah kalian maknani ya, kan ini jelas Hakim Al-Asram itu nama, Abi Tamimah itu nama, gak usah di-maknani. An Abi Tamimah, dari Abi Tamimah Al-Hujaimi, dia bangsa Al-Hujaimi. Keterangan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Nabi Muhammad, man utawi sapane wong, barang siapa yo? Man utawi sapane wong itu barang siapa? Ata mendatangi, ata nekani, mendatangi. Ing sapa? Haidon, wong wedok kang haid. Haidon tuh sini gak ada keterangan mar'ah ya. Kalau haidon ya mesti mar'ah, wong lanang kan enggak. Di haidon itu tetap perempuan maknanya. Di sini menyimpan makna mar'ah. Haidon perempuan yang haid. Artinya perempuan haid itu istrinya, bukan perempuannya orang lain ya, bukan istrinya tetangga gitu. Di sini haidon yang kalau mana-mana begini mengandung balaghah, artinya ya istrinya, bukan perempuan lain, bukan istrinya tetangga. Jadi man utawi sapane wong atau barang siapa ata yang mendatangi siapa? Haidon ing bojone, kan perempuan mesti istrinya haidon yang sedang haid. Awi mro'atan utawa nekoni ing wong wedok. Artinya imro'atan di sini juga maknanya sebagai istrinya. Fi duburiha ing dalem dalan burine mar'ah. Tahu ya, bur ya. Ini gak usah saya terangkan, kalian udah tahu. Faqad kafaro. Oh ini masih ada au kahinan, utawa mendatangi. Au ini atof ke ata ya. Jadi man ini ata, au ata imro'atan gitu ya. Ini atof berarti baliknya ke ata, mengandung makna ata. Au ata imro'atan. Lalu ini juga au kahinan, au ata kahinan, atau mendatangi dukun. Barang siapa yang mendatangi mengumpuli istrinya waktu haid. Terus yang kedua atau mengumpuli istrinya lewat jalan belakang. Yang ketiga atau mendatangi dukun, yang ngomong dukun. Fakot kafaro mongko temen dadi kafir sapa man. Bima kelawan barang-barang unzila kan diturunake apa ma ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi
Muhammad. Tsumma qala Tirmidzi lalu Imam Tirmidzi berkata ba'da ikhraji, setelah mengeluarkan hadis ini. Imam Tirmidzi berkata, kan tadi yang mengeluarkan hadis ini Imam Tirmidzi. Lalu setelah mengeluarkan hadis ini Imam Tirmidzi berkata, la na'rifu hadal hadis illa min hadisin Hakimin al-Asram. Nah, ini ada namanya hadis dari Imam Hakim al-Asram. Ya. An Abi Tamimah al-Hujaimi. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Dari Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Tsumma qala, lalu Imam Tirmidzi berkata, wa dha'afa Muhammadun, menganggap dhaif iki hadis. Hadis ini dianggap dhaif. Wa dha'afa itu artinya menganggap dhaif. Hadis ini dianggap dhaif oleh siapa? Muhammadun, oleh Muhammad. Di sini Muhammad ini artinya Imam Bukhari. Imam Bukhari menganggap hadis ini adalah hadis dhaif. Nah, ya. Hada utawi ikilah hadis, hadal hadis utawi iki hadis min kibali isnatihi, dari hadis yang bisa diterima sanadnya. Sanadnya masih bisa diterima. Jadi kayak gini, keterangan dari salah satu rawinya ini ada yang lemah sanadnya karena syarat-syaratnya tadi. Jadi ketika hadis dhaif adalah kebalikan dari hadis hasan dan hadis sahih, maka yang pertama, hadis dhaif berarti sanadnya tidak nyambung. Yang kedua, rawinya tidak adil dan rawinya lemah ingatan, lemah dalam perilaku, artinya nggak bisa. Lalu yang kedua, ada pertentangan, perkhilafan antara dengan perawi hadis yang lain. Memang ada ilah. Sekarang hukum meriwayatkannya. Bagaimana sih hukum meriwayatkan hadis tersebut? Riwayat hadis dhaif ini jika diriwayatkan hukumnya gimana? Kan dhaif, kan? Hukum meriwayatkan hadis dhaif hukumnya ya juzu inda ahlil hadis. Ya juzu memperbolehkan ya. Juzu memperbolehkan inda ahlil hadis, menurut pandangan ahli hadis, wa ghairihim, dan lainnya pandangannya ahli hadis. Meriwayatkan hadis dhaif itu boleh, asalkan nih, yang pertama, Allah tata'allaqu bil aqaid, tidak berkaitan dengan akidah. Hadis dhaif ini boleh diriwayatkan ketika tidak berkaitan dengan penjelasannya dengan akidah. Akidah itu tentang keimanan ya. Contoh akidah itu apa? Kasifatillah ta'ala, kayak seperti mensifati Allah ta'ala. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau dia meriwayatkan hadis itu tentang akidah dan sifatnya Allah, itu nggak boleh. Tapi kalau di luar itu boleh meriwayatkan hukumnya. Lalu yang kedua, boleh bila Allah takuna fi bayanil ahkami syar'iyyah, hadis yang dhaif tersebut tidak menjelaskan tentang syarat hukum syariat Islam. Mimma yata'allaqu bil halal wal haram, terkait dengan masalah halal dan haram. Kalau terkait dengan hukum Islam, syariat Islam tentang halal dan haram, hadis dhaif tidak boleh dipakai. Tidak boleh dijadikan hujjah. Tidak boleh dijadikan. Nah, kalau tentang halal dan haram tidak boleh dipakai hujjah ya. Lalu, ini tadi hukum meriwayatkannya ya. Jadi ketika dia hadis itu menerangkan tentang syariat hukum Islam, syariat Islam tentang halal haram, jadi nggak boleh dipakai hadis dhaif. Meriwayatkannya juga nggak boleh, dosa. Terus yang kedua, sekarang hukum mengamalkan hadis dhaif. Hukmul amal bihi, hukum mengamalkan hadis dhaif. Ikhtilaful ulama, perbedaan ulama fil amali
di dalam mengamalkan hadis dhaif bil hadis dhaif fil amali, dalam melakoni bil hadis dhaif dengan hadis dhaif. Walladhi alaihi jumhurul ulama. Pendapat ulama, kesepakatan ulama banyak ini, jumhur itu ulama yang banyak ya. Annahu yustahabbu. Yustahabbu itu artinya didemeni kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawanya demeni. Artinya sunnah, disenangi. Yustahabbul amal bihi fi fadailil amal ing dalem pira-pira keutamaannya perbuatan yang utama itu boleh. Dan itu di yustahab. Kalau bahasa Prancisnya yustahab itu didemeni, disenangi. Lakin bisurtin salasah, tetapi ada syarat. Boleh ini dilakukan, tapi ada syaratnya. Ya. Seperti yang dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar meriwayatkan ini, memaparkan ini ada 3 syarat. Boleh diamalkan dan hukumnya menjadi yustahab dan disenangi apabila 1. Ayyakuna dha'fu ghairu syadid. Apabila hadis itu tidak dhaif yang jenis syadid. Syadid itu banget. Jadi hadis dhaifnya bukan hadis yang dhaif jiddan. Maka boleh dijadikan fadhailul, landasan untuk melakukan amal, keutamaan amal seperti puasa rajab. Itu kan fadhailul amal. Hadisnya meskipun dhaif tapi itu boleh dipakai untuk fadhailul amal karena puasa itu baik. Lalu yang kedua, ayyan darijal hadisu tahta asli ma'mulin bih, yaitu hadisnya termasuk di dalam cakupan pokok-pokok asli, pokok-pokok hadis ma'mul. Artinya hadis ma'mul itu bisa diamalkan. Hadisnya ini pokok-pokoknya bisa diamalkan. Sini. Itu boleh. Lalu yang ketiga, Allah ya'taqida indal amali bihi thubutahu. Mengamalkannya tidak diitikadkan mengenai kepastiannya. Thubutahu itu ketetapan ya, thubutahu ketetapan atau kepastian. Thubutahu itu kepastian, ketetapan. Bal ya'taqidu ila al-ihtiyat. Tapi karena kehati-hatian, ihtiyat itu kehati-hatian. Jadi ini 3 syaratnya tadi. Boleh. Ya. Nah, sekarang kalian udah ketemu hukum meriwayatkannya tadi gimana? Boleh jika tidak menggunakan tentang akidah dan sifat Allah. Terus yang kedua, tidak tentang hukum syariat. Ya seperti contohnya halal haram. Kedua ya, boleh jika tidak mengenai tentang akidah seperti mensifati Allah. Lalu yang kedua, boleh ya, bukan sunnah, ini boleh, riwayatnya boleh. Boleh jika tidak mengenai tentang syariat Islam, tentang halal haram. Ya, 2 ini catat, itu penting. Lalu hukum mengamalkannya. Di apa hukum mengamalkannya? Mustahab, sunnah, senangi, mustahab ya, sunnah. Yaitu pertama ketika hadis itu tidak dhaif banget, dhaif sekali, dhaif sangat. Dan juga hadisnya tidak termasuk di dalam cakupan pokok-pokok hadis ma'mul yang bisa diamalkan. Terus yang ketiga, tatkala mengamalkannya tidak diitikadkan mengenai kepastiannya, hanya sekedar kehati-hatikan, yaitu ihtiyat. Ya. Tuh. Ya. Lalu kalian bisa cari referensi kitab-kitab apa saja sih yang kan ada kitab-kitab yang mengkutip atau mengumpulkan di hadis-hadis sahih saja. Ada kitab yang mengumpulkan di hadis-hadis yang hasan. Sekarang kitab-kitab yang membahas hadis dhaif biasanya di situ ada. Yaitu ini nomor 7 itu artinya itu. Kitab-kitab yang disusun untuk menjelaskan mengenai hadis dhaif. Al-kutubul lati sunnifat fi bayani du'afa. Kitab-kitab yang disunnifat itu dibuat. Sunnifat itu dibuat fi bayani du'afa untuk menerangkan tentang hadis
dhaif, yaitu ka kitabid du'afa li Ibni Hibban, seperti kitab dhaif karya, yaitu namanya kitab du'afa ya. Ka kitabid du'afa, seperti kitab du'afa, ini nama kitab du'afa. Ka kitabid du'afa, seperti kitab du'afa karya Ibnu Hibban. Wa kitabil mizan, wa kitabil mizanil i'tidal, yaitu nama kitabnya Mizan al-i'tidal karya Imam Az-Zahabi. Fa inna mu'allifiha, fa inna mu'allifiha, karena sesungguhnya mu'allif itu penulis penyusunnya, artinya Imam Zahabi dan Imam Ibnu Hibban, yadkuruna amthilatan lil ahadits allati syarat dha'ifatun, menyebutkan berbagai contoh hadis yang menjadi dhaif. Jadi dhaifnya bisa babi riwayati, disebabkan karena dhaifnya periwayatnya hadis tersebut. Bisa babi riwayah ulaika du'afa ilaha, karena disebabkan perawinya dhaif. Nah, kitab-kitab ini tadi menerangkan tentang kitab-kitab hadis-hadis yang dhaif. Lalu yang kedua, al-kutubul lati sunnifat fi anwa'i min dhaif khassah. Jadi yang kedua ini adalah al-kutubu, yaitu kitab. Allati, kang, kutub itu banyak ya, jamak taksir al-kutub, jamak taksir dari kitab, yaitu kutub. Al-kutubu tawi kitab-kitab allati kang sunnifat dan disusun, dibentuk, dibuat fi anwa'i minad dhaifi khassah, hanya khusus berisi minad dhaifi khassah, dari hadis-hadis dhaif khusus. Jadi kitab itu dibentuk khusus untuk menyusun kitab hadis-hadis yang dhaif, yaitu mislu kitabil marasil, seperti kitab marasil, mislu kitab kutubil marasil, seperti hadis-hadis mursal yang dikumpulkan dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis mursal. Marasil itu jamak taksirnya dari kata mursal. Wal ilal, dan hadis ilal. Wal mudraj, dan hadis yang mudraj. Mudraj itu hadis yang ada tambahan ya. Ini nanti babnya di belakang. Hadis mudraj itu ada tambahan sisipan. Jadi kayak gini, hadis sahihnya adalah saya pergi ke Semarang. Nah, itu sahihnya, redaksi sahihnya. Lalu saya kan ngomong ke Tiara, saya mau pergi ke Semarang. Saya tidak. Lalu Tiara ngomong ke orang lain, Kang Zuri akan pergi ke Semarang kalau tidak hujan. Padahal saya ngomongnya kalau nggak ada tidak hujannya, dia ngomongnya kalau tidak hujan. Nah, itu namanya apa tadi? Mudraj, ada tambahan, sisipan, disisipi lah, dia yang menyisipi itu. Wagoriha dan selainnya dan sejenisnya. Ka kitab Marasil li Abi Dawud, seperti kitab Marasil karyanya Abi Dawud. Wa kitabil Ilal, dan kitab Ilal oleh Imam Daruqutni. Nah, sekarang kalian sudah saya jelaskan apa itu dari pengertiannya hadis dhaif, lalu apa saja syarat-syarat hadis dhaif, karena dia kebalikannya hadis hasan dan hadis sahih, maka syarat hasan dan dhaif itu balik aja, balikannya maka itu jadi hadis dhaif. Terus hukum-hukumnya sudah saya jelaskan, yaitu hukum meriwayatkannya, ada hukum mengamalkannya, ada hukumnya tadi. Nah, tiga tadi contoh sudah saya contohkan di kitab ini ada contohnya, di kitab kalian juga ada contohnya hadis dhaif. Lalu buku-bukunya juga yang menerangkan tentang hadis-hadis dhaif itu ada. Sekarang kalian membuat mapping. Tahu mapping? Mind mapping, tahu ya? Map ya, mapping ya. Mapping perbedaan antara hadis hasan, hadis sahih dengan hadis
Dhaif. Kan Hasan, hadis sahih kalian sudah pernah dapat materinya, udah lewat. Hadis Hasan sudah, dan hadis dhaif. Kalian buat mapping di kertas. Terserah kalian. Yang penting mind mapping kalian buat mapping tersebut perbedaan antara hadis sahih, hadis Hasan dan hadis dhaif. Udah. Paham ya mapping ya? Paham kan? Sering kan buat gitu kan? Udah. Bikin. Lalu untuk pertemuan minggu depan kalian akan menjelaskan itu. Saya tunjuk ya. Dah, kalian kerjakan sekarang. Mas ya, saya kasih waktu berapa? 20 menit. Bisa, tulis. Tulis di kertas ya. Kalau tidak selesai, dilanjutkan nanti. Lanjut. Sama hukumnya tadi, hukumnya gimana, kalau hadis sahih hukumnya gimana. Simpel aja, mapping kan simpel toh. Ini sahih, ini hadis sahih, ini hadis hasan. Wah, tulisan saya bagus banget. Mana bagusnya? Hapusnya nggak ada ini. Nah. Tapi terserah kalian buat ngomongnya kayak gimana. Sahih, Hasan, dhaif. Kalian buat mapping yang kayak gimana terserah. Kemudian nanti kalau hadis Hasan ini sarannya apa? Bisa kalian mau bikin tabel, apa mau bikin mapping, nggak apa-apa. Ada, udah. Jadi baik itu wajar, san, wajar. Nanti ketemu perbedaan. Terus ini gimana, pemeriwayatannya gimana, hukum mengamalkannya gimana. Dah. Gampang. Gampang apa sulit? Udah minta ganti nih kursinya. Ngomong sama Mas Misumi, ganti Mis.
Kalau mau pakai belum haram. Belum haram kita. Ini kan nggak sudah terengannya. Ada tisu atau tisu masam terengan kan? Oh, maafkan. Udah ya. Kalau belum selesaikan nanti ketika udah pulang selesaikan terus nanti minggu depan presentasi mind mapping ini ya di pertemuan ke depan. Oke. Saya ulangi lagi, apa itu hadis dhaif? Hadis yang lemah. Lemah apanya? Sanadnya, perawinya, terus ada jika tidak mengenai tentang akidah, seperti menerangkan tentang sifat. Yang kedua, tidak menerangkan tentang syariat Islam, seperti tentang halal haram. Lalu yang hukum yang kedua itu hukum dalam mengamalkannya. Yang pertama yaitu mustahab jika apa? Tentang fadhailil amal. Terus hadis itu tidak dhaif tidak dhaif banget. Ya. Itu diingat-ingat. Hanya itu saja. Jadi ketika kalian menemukan hadis dhaif untuk fadhailul amal seperti puasa Rajab, itu kerjakan aja gak apa-apa. Karena untuk ikhtiat berhati-hati. Tuh ya. Baik. Al-maqsidusani al-mardudu bisa saktin minal isnati wa huwa a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi fala tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.